UJ Official. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmus salihat wa bimaghfiratihi tuzilus sayyiat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah. Mengawali kajian kita pada hari ini, kajian kita pada kali ini, hendaknya kita memperbanyak ucapan alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lepas bibir kita dari ucapan kata alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada banyak yang mesti kita syukuri di dunia ini. Ada banyak keadaan yang mesti kita syukuri, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Kalau kita lihat solat kita 17 rakaat dalam sehari. Kita awali solat kita di setiap rakaat itu dengan surah Al-Fatihah yang diawali dengan kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, surat paling pertama, surat Al-Fatihah, dikatakan menjadi Ummul Quran. Menjadi penghulunya daripada surat-surat Al-Quran, Al-Fatihah, diawali dengan kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini menunjukkan bahawa begitu pentingnya puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Allah masih cukupkan kesehatan kita. Kalau kita lihat semut yang hitam, di tengah malam yang hitam gelap gulita pun, itu masih Allah berikan rizkinya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah di muka bumi ini satu makhluk yang berjalan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali atas Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya. Allah cukupkan. Allah berikan kita kenikmatan sehat. Tatkala di pandemi COVID-19 ini banyak saudara-saudara kita yang terbaring mencari kehidupan, kita masih Allah berikan kesehatan iman, masih bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau kasih penyakit itu, bisa saja Allah kasih penyakit kepada siapapun. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat mana dari hamba-hambanya yang benar-benar berterima kasih kepada Allah, yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhawati fillah. Kemudian salawat teriringkan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panutan kita, junjungan kita yang kelak di yaumil akhir kita berharap mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati fillah. Tidak terasa sudah hampir 12 hari lamanya kita meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka terlepasnya kita dari pendidikan Ramadan ini, ternyata Ramadan membentuk berbagai karakter manusia. Kita manusia ini selepas dari Ramadan ini membentuk bermacam karakter. Setidaknya ada 4 karakter yang terbentuk setelah dididik oleh Ramadan. Yang pertama, al-muttaqun. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqomah dalam kebaikannya. Kemudian yang kedua adalah
al-muzakkun, orang-orang yang mensucikan dan selalu berusaha mensucikan dirinya. Kemudian golongan yang ketiga, fasiqun, orang-orang fasik yang dia lupa kepada Allah, kemudian Allah lupakan diri mereka. Lalu yang keempat adalah al-mujrimun, orang-orang yang bahkan tidak mau tahu dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, kita sedikit bahas 4 karakter manusia selepas Ramadan ini. Yang pertama, ada karakter manusia yang digolongkan oleh Allah muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Bukankah ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah yang disangkut pautkan dengan ibadah puasa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Janji Allah ketika kita benar-benar berpuasa dengan taat seperti orang-orang terdahulu, apa kata Allah? "La'allakum tattaqun." Agar kamu mendapat gelar takwa. Oh, mendapatkan gelar takwa ini tidak mudah, ikhwah. Banyak perjuangannya. Orang-orang yang dikategorikan muttaqun, mendapat karakter gelar muttaqun ini selepas Ramadan, dia benar-benar puasanya, benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya sekedar puasa. Dia siangnya dia berpuasa imanan wahtisaban, kemudian malamnya qiyamul Ramadan juga dengan imanan wahtisaban. Barulah mendapat gelar muttaqun dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang muttaqun ini yang luar biasanya lagi, bukan hanya sekedar di dalam Ramadan saja dia taat. Bahkan selepas Ramadan pun dia masih istiqomah stabil ibadah Ramadannya. Inilah luar biasanya orang-orang yang muttaqun itu. Dia tidak gonjang-ganjing. Imannya tetap stabil. Imannya tetap kokoh. Layaknya seperti salafus salih al-madiyun. Para sahabat-sahabat terdahulu. Bahkan 6 bulan selepas Ramadan, mereka masih berdoa. Apa doa mereka? Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ramadanana. Ya Allah, terimalah solat kami, puasa kami, Ramadan kami. 6 bulan setelah Ramadan masih berdoa. Kemudian 6 bulan lagi menjelang Ramadan lagi. Menjelang Ramadan yang akan datang-datang 6 bulan sebelumnya. Apa doa para sahabat? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami lagi pada Ramadan selanjutnya. Lihat. Artinya 12 bulan selepas Ramadan ini bukan berarti kosong begitu saja. Tapi penuh harap, penuh kecemasan, penuh keinginan kepada Allah. Inilah karakter orang-orang muttaqun yang sudah sukses dididik oleh Ramadan. Dia seakan-akan khawatir Ramadannya ini tidak diterima oleh Allah. Qiyamnya, tarawihnya, tahajudnya, baca Qur'annya, sedekahnya, sabarnya dalam Ramadan. Ditinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya. Dia takut tidak diterima Allah. Maka dia berdoa 6 bulan. Taqabbal minna salatana siyamana. Terima ya Allah, terima semua yang kami lakukan ya Allah. Begitu khawatirnya. Ini orang-orang yang muttaqun. Luar biasa. Dia yakini betul janji Nabi SAW imanan wahtisaban ini. Penuh keimanan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah dibiasakan di Ramadan, di hari-hari dibiasa pun dia akan terbiasa. Kenapa? Karena memang ruh itu mengikuti apa yang kita latih. Kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannidah. Ruh manusia itu merupakan prajurit yang terlatih. Ma ta'arafa minha talafa. Wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Kata Nabi SAW, apa yang dia kenal, yang dia sudah biasa, dia akan lanjutkan itu. Dia akan biasakan dalam setiap harinya. Dan apa yang asing baginya, dia akan menjauh. Ini ruh. Artinya ruh manusia itu tergantung jasad kita yang membentuk. Ketika kita melatih ruh kita kepada kebiasaan yang baik, dia semakin kenal. Ramadan kita sering baca Quran. Menjelang sahur kita beristighfar. Habis subuh kita membaca Quran. Kita tamatkan 1 hari 1 juz mungkin. Ada yang 1 hari 5 juz mungkin. Malamnya dia habis tarawih. Kemudian dia bertadarus lagi. Kemudian dia tahajud. Dia biasakan itu. Dia biasakan bersabar. Biasakan bersedekah.
Akhirnya ruhnya itu tadi terbentuk menjadi prajurit yang tangguh, terbiasa. Lepas Ramadan dia akan lanjutkan itu. Maka hati-hati. Ini alam bawah sadar kita ikut. Nah, orang-orang yang kadang lalai, dia tidak membentuk ruhnya kepada hal yang baik. Lepas Ramadan dia makin lalai. Nah, ini masuk kategori yang kedua. Kategori yang kedua adalah orang-orang muzakkun. Muzakkun ini hampir sedikit mirip dengan muttaqun, tapi agak di bawah jenjangnya. Kalau tadi muttaqun, dia memang betul-betul istiqomah. Dia fokus dalam ibadah puasa dan meningkatkan ketakwaan, kedekatan dirinya kepada Allah. Lalu yang muzakkun ini, orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Tazkiyah, pembersihan hati. Tazkiyatun nafas, pembersihan diri. Dia memang tidak terlalu banyak tambahan ibadahnya di Ramadan. Tapi dia fokus membersihkan diri. Dia fokus benar-benar berpuasa. Dia fokus bermuhasabah dirinya. Dia fokus merenungkan dirinya. Bahkan habis Ramadan pergi pun dia fokus mensucikan dirinya. Maka kata Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Dia ingat kepada Allah. Dia menyebut nama Allah. Luar biasa. Dia fokus, suci. Dia sibuk akan aibnya ketimbang aib orang lain. Tuba, kata Nabi. Liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung, sungguh luar biasa. Ada seorang hamba yang sibuk akan aibnya sendiri ketimbang mengorek-orek aib orang lain. Wah, ini orang muzakkun ini. Dia memang tidak terlalu sibuk. Mungkin amal ibadah yang tambahan dia mungkin tidak terlalu tahu. Tapi dia fokus kepada pensucian dirinya. Allahu Akbar. Banyak orang-orang muzakkun di sekitar kita. Ketimbang orang-orang yang kadang merasa puasanya sudah diterima, tapi kadang mulutnya meleset. Tapi kadang lisannya melenceng, menyakiti hati orang. Perbuatan matanya kadang lihat yang tidak-tidak. Maka kata Nabi SAW dalam hadisnya, Man lam yada' qawla dzur wal amalu bih. Barang siapa yang puasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan yang buruk, falaysa lillahi hajatun fa ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah pun tidak punya hajat. Artinya Allah tidak akan memberi balasan bagi dia karena dia meninggalkan lapar dan hausnya. Percuma. Maka penting juga orang muzakkun ini golongan kedua. Baik. Tingkatannya di bawah muttaqun. Nah, yang mulai agak mengkhawatirkan ini yang ketiga. Fasiqun. Orang fasik. Siapa orang fasik? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَن تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah engkau menjadi orang-orang yang nasullaha fa'ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah lupa lagi kepada dirinya. Siapa mereka ini? Ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang yang fasik. Orang fasik ini ketika Ramadan dia luar biasa beribadah. Luar biasa ibadahnya. Tapi sayang lepas Ramadan dia lupa ibadahnya. Dia seakan-akan beranggapan ibadah itu hanya cukup Ramadan. Pahala yang berlipat-lipat itu hanya di Ramadan. Memang ada kelebihan pada bulan Ramadan. Tapi bukan berarti di bulan biasa kita meninggalkan ibadah itu. Justru Ramadan ini memotivasi kita ibarat burung yang biasa di kandang, biasa dia puasa ini kan imsak, menjaga, mengisolasi hati. Burung yang dalam sangkar ketika dia lepas, dia semakin bebas, semakin dia terlatih. Artinya semakin dia ingin merasakan hal-hal yang luar biasa kepada kebaikan. Bukan berarti semakin memburu. Apalagi kita ini, dalam keadaan pandemi ini bukan hanya hati yang diisolasi, badan pun diisolasi. Ada banyak sebenarnya kesempatan beribadah. Justru selepas kita Ramadan ini membaik, bukan menjadi buruk. Maka orang fasik ini orang yang lupa. Dia lupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mengabdilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang hal yang diyakini. Apa hal yang diyakini itu? Ajal. Kematian. Artinya beribadah itu bukan hanya sebatas di Ramadan. Bahkan sampai kita mati. Sampai ketemu Ramadan selanjutnya tidak kosong. Ini orang-orang yang fasik. Kemudian yang keempat ini yang paling mengkhawatirkan. Al-mujrimun.
Orang-orang mujrim ini orang-orang yang tidak mau tahu taat. Tidak mau kenal Allah, tidak mau kenal Rasul. Ramadan dengan tidak Ramadan sama saja dia. Tidak ada taat-taatnya. Tidak ada motivasi dalam beribadah. Hati-hati, orang seperti ini diancam oleh Allah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallah wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menganggap sepele perintah Allah itu, mereka anggap enteng, tidak mau taat kepada Allah. Sagharun 'indallah. Allah akan hinakan dia di dunia ini. Wa 'adzabun syadid, dan azab yang keras, berat bagi mereka. Bima kanu yamkurun. Akan apa yang mereka tipu daya selama di dunia ini. Mereka beranggapan, hidup masih panjang. Santai. Allah masih sibuk ngurus yang lain. Allah nggak akan sibuk ngurus saya. Oh, hati-hati. Orang-orang yang beranggapan seperti ini, dia sangka Allah itu lalai. Dia sangka Allah tidak hitung-hitung dirinya. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah, wala tahsabanallah ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kamu kira Allah lalai terhadap orang yang sering berbuat zalim. Walakin yuakhiru liyaumin taskhasu fihi al-absar. Akan tetapi Allah sengaja akhirkan hukuman itu sampai mata mereka terbelalak. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, kata Allah. Inilah masanya, wahai orang-orang mujrim, orang yang sering bermaksiat, tidak mau taat kepada Allah. Ini saatnya, nanti di yaumil akhir mereka terbelalak matanya akan azab-azab yang datang. Luar biasa. Hati-hati, ikhwah. Maka Ramadan ini bukanlah Ramadan yang kelabu bagi kita, walau kita dipenuhi dengan keadaan yang situasi yang sangat sempit oleh COVID-19 ini. Bagi orang beriman sama saja. Orang beriman malah banyak hikmah yang diambil. Dengan dia mengurung diri, sedikit maksiat yang dia lakukan. Banyak bersama dengan keluarga. Bahkan melatih diri dia untuk menjadi imam. Banyak Al-Quran yang dia hafal. Banyak hadis-hadis Nabi yang dia hafal. Ada waktu banyak untuk berbakti kepada orang tua. Malah hal-hal positif yang banyak didapat oleh orang-orang beriman. Maka ikhwati fillah. Maka mudah-mudahan selepas Ramadan ini, kitalah yang memilih diri kita. Di antara 4 golongan ini yang mana kita? Muttaqunkah? Muzzakunkah? Fasikunkah? Atau mujrimunkah? Maka kalau kita sudah bisa memilih diri kita, mana yang baik. Maka ketika kita beriman kepada Allah, kita dapat gelar muttaqun ataupun muzzakun. Maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lanuhyiyannahum hayatan thayyibah, kata Allah. Orang-orang yang berbuat baik dari golongan laki-laki atau perempuan dan dia orang mukmin, Allah janji kepada mereka, Allah akan hidupkan mereka dengan hayatan thayyibah, hidup yang benar-benar baik. Bukan hanya baik untuk dirinya, dia menjadi kebaikan bagi orang sekitarnya. Ini janji Allah. Maka kalau kita ingin segera musibah ini diangkat, hidup kita dibahagiakan, kerjakan amal-amal soleh. Allah akan hidupkan kita dalam kebahagiaan. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin ingkar janjinya. Ikhwani wa akhwati fillah. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi diri kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada khilaf dan salah, itu semata dari kekurangan al-faqir diri saya sendiri. Tapi kalau ada yang bisa diambil pelajaran, itu semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadani wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.